Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi presentasi. Manfaatnya apa untuk kalian nanti? Ini akan memudahkan kalian ketika diminta oleh pimpinan untuk membuat aplikasi presentasi yang menarik, baik, dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Ketika kalian sudah mahir untuk membuat aplikasi presentasi, kalian akan dimudahkan khusus untuk kalian sendiri ketika kalian nanti presentasi di depan kelas, di tempat kerja, ataupun di tempat yang lain, yang kalian tampilkan itu menarik. Dan aplikasi presentasinya itu bisa membantu kalian untuk melakukan presentasi yang terbaik. Oke ya, berikut adalah KIKD yang harus kalian tempuh. Jadi kalian harus goal kita di pertemuan kali ini, kalian harus mampu untuk mengoperasikan aplikasi presentasi yang baik, menarik, dan efektif. Sepakat ya? Oke, langsung saja. Langsung saja coba kalian perhatikan slide berikut ini. Pak Wan yakin kalian sudah pernah membuat aplikasi presentasi, membuat PPT di Microsoft PowerPoint. Yang selama ini kalian buat seperti apa? Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Before and after. Sudah kalian menemukan perbedaannya? Sebelum dijawab, kita lihat gambar berikutnya. Oke. Kalian menemukan apa perbedaannya? Before dan after antara slide PPT yang bentuknya seperti ini dan yang ada gambar-gambarnya. Berikutnya coba dilihat. Pernah melihat slide PPT yang seperti ini? Ketika kalian membaca atau memperoleh presentasi dari seseorang dan tampilan slide PPT-nya seperti ini, apa yang kalian rasakan? Oke, bandingkan apabila slide PPT yang ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Dari hasil pengamatan kalian. Oke, kita coba flashback sedikit satu persatu ya. Before and after. Ini dari pengamatannya Pak Awan. Saya rasa kalian juga mempunyai pandangan yang sama. Before, misalnya, 5 tips hilangkan distraksi di kantor. Bandingkan dengan yang ada di sebelahnya. 5 tips hilangkan distraksi di kantor. Atau yang ada di bawahnya ini. Menurut kalian, slide yang menarik yang mana? Before atau after? Apa? After. Kenapa? After yang ada di sebelah kanan ya. Ketika kita membaca, itu hidup. Tulisannya itu hidup. Kenapa? Karena digambarkan dengan karakter gambar yang menggambarkan tentang distraksi, hilangnya distraksi di kantor. Lihat sebelah sini. Lebih menarik ya, daripada yang hanya sekedar tulisan 5 tips menghilangkan distraksi di kantor. Setuju? Oke, berikutnya. Kalian pasti juga sering dapat presentasi yang isinya kalimat, dan panjang-panjang. Bagaimana kalau kita buat seperti yang ada di sebelah kanan? Yang pada prinsipnya isinya sama. Mengapa organisasi perlu belajar?
Kalau kita lihat poin yang ada di sebelah kiri, yang pertama, tingkat kompetisi dan persaingan antar organisasi semakin ketat. Cukup kita kasih gambar kompetisi, terus kita beri tulisan yang menggambarkan tentang kalimat pertama ini, singkat saja, persaingan antar organisasi makin ketat, dan seterusnya. Ini akan lebih menarik. Orang yang di presentasi itu akan lebih tertarik untuk membaca, untuk melihat, untuk memperhatikan, sehingga apa yang disampaikan dalam presentasi tersebut sampai kepada audiennya. Setuju ya? Kalau lebih menarik yang kedua ya. Oke, berikutnya. Nah, sama seperti ini. Misalnya ada presentasi rangkuman manfaat olahraga. Pertama, olahraga dapat menghilangkan stres, meringankan beban pikiran, bla 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 bla, dan seterusnya. Tapi coba kalau PPT-nya seperti ini. Rangkuman manfaat olahraga. Pertama, menyehatkan paru-paru. Dua, menjaga kesehatan jantung, menghilangkan stres, dan menguatkan fisik. Isinya sama kan dengan sebelumnya. Tapi yang kedua ini akan lebih menarik minat orang yang memperhatikan presentasi tersebut. Gimana, setuju? Jelas ya? Jadi ketika kalian membuat PPT, yang harus diperhatikan adalah cukup poin-poinnya saja yang ditampilkan di PPT tersebut. Dan berilah gambar, icon ataupun yang lainnya yang sesuai dengan topik kalian. Misalnya, menyehatkan paru-paru dengan berenang. Ya, atau yang sebelumnya. Coba kita lihat yang sebelumnya. Nah ini, hilangkan distraksi di kantor. Gambarnya menggambarkan tentang dia distraksi, ataupun yang ini, ataupun yang terakhir. Ini menarik ya. Kalau memberi gambar, jangan kalian menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan materi kalian. Itu akan mengganggu konsentrasi peserta. Misalnya ini kadang ada yang menampilkan gambar Doraemon lagi jalan-jalan, atau lagi ada animasi di pojok sini yang sedang guling-guling. Itu akan mengganggu konsentrasi. Lebih menarik gambar itu cari yang sesuai dengan apa yang dibahas. Itu akan lebih mempertajam, memperdalam tentang apa yang kalian sampaikan. Oke, setuju ya? Terus Pak, bagaimana cara membuat PPT-nya? Nah, di bawah Pak Wawan lampirkan beberapa link YouTube bagaimana cara membuat PPT yang menarik. Bisa kalian pelajari satu persatu di sana. Nah, dari sini Pak Wawan harap kalian bisa untuk melanjutkan mempelajari tentang bagaimana membuat PPT yang menarik ini. Dengan nanti Pak Wan akan berikan tugas. Tugasnya apa? Untuk membuat PPT yang menarik tentunya, seperti yang sudah Pak Wan contohkan tadi. Dengan tema apa? Aplikasi presentasi. Temanya apa? Aplikasi presentasi. Buat 3 maksimal 5 slide PPT. Tentunya yang menarik. 5 slide PPT itu sudah termasuk pembuka dan penutupnya ya. Jadi cukup 5 saja. Tapi ingat, buat yang menarik. Oke, jelas ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.